Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini itu saya akan menjelaskan materi tentang e-commerce, pasar digital dan barang digital. Gitu ya. Kalau misalkan sebelumnya sebenarnya kita sudah singgung sedikit materi tentang e-commerce dan e-business. Mungkin saya akan membahas tentang konsep dasar dari e-commerce dulu. Jadi konsep dasar e-commerce itu adalah Anda punya bisnis di sini, misalkan bisnisnya bisa berupa produk, jasa maupun informasi. Kemudian ada marketing, ada creation produk, ada affiliate marketing, ada website. Nah itu konsep dasarnya untuk berbisnis. Nah endingnya itu di dalam e-commerce itu apa? Trust. Jadi kepercayaan konsumen yang diharapkan karena adanya merek, nama atau merek, kemudian target pasarnya siapa, pengunjung websitenya siapa, itu kaitannya dengan kepercayaan oleh konsumen karena kita bicara tentang bisnis online seperti itu. Kemudian sejarah singkat e-commerce, pada tahun 1970 muncul yang namanya EFT atau Electronic Fund Transfer, terbatas hanya pada perusahaan besar, lembaga keuangan, dan bisnis spesifik. Kemudian selanjutnya muncul Electronic Data Interchange atau EDI dengan cakupan bisnis yang lebih luas. Kemudian perkembangan transaksi elektronik seperti iOS, Inter-Organizational Information, kemudian lama-lama semakin bermunculan. Kemudian hingga sekarang aplikasi e-commerce itu sudah berkembang mulai aplikasi reservasi biro perjalanan hingga perdagangan saham. Nah, perkembangan e-commerce sekarang ini juga nggak bisa dilepaskan dari perkembangan internet pada awal tahun 1969 hingga sekarang. E-commerce itu sebenarnya dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web itu dapat digunakan sebagai medium baru untuk beriklan atau berjualan. Nah, itu awalnya e-commerce itu muncul. Nah, kemudian tidak ada yang pernah memimpikan bahwa penjualan eceran atau e-commerce ini akan mengalami kurva pertumbuhan yang eksponensial, yang menjadi 3 kali dan kemudian 2 kali lipatnya pada tahun-tahun awalnya. Pada tahun 2006, pelanggan e-commerce itu melambat dengan tingkat pertumbuhan tahunan mencapai 25%. Namun kalau dibandingkan sekarang, semua itu sudah serba e-commerce ya. Penjualan perusahaan itu semakin meningkat karena adanya e-commerce juga, apalagi kondisi pandemi seperti saat ini gitu ya. Artinya penjualan online shop ini lebih banyak diminati seperti itu. Kemudian e-commerce itu dewasa ini merujuk pada penggunaan internet dan web untuk melakukan transaksi bisnis. Lebih formalnya lagi, e-commerce itu adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Nah, e-commerce itu kan pengertiannya adalah proses membeli, menjual, atau bertukar produk, servis, atau informasi melalui jaringan komputer. Nah, konsep dasarnya kalau ini berbedanya dengan e-bisnis, kalau konsep dasar e-commerce itu karena dia adalah profit oriented, ya maka yang difokuskan adalah bagaimana cara melakukan pembelian secara online, supply chain management, proses pemesanan barang secara elektronik. Ini konsep dasar tadi. Kemudian ada contohnya ini, seperti itu tampilan website untuk e-commerce. Manfaatnya e-commerce ini memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dan hampir di setiap lokasi. Kemudian e-commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan mereka, bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor, artinya bisa dalam satu waktu. E-commerce atau electronic commerce menyediakan produk-produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Namun, mungkin saya langsung ke macamnya. Itu ada brick and mortar, itu konvensional, pure play, virtual, brick and mortar, partial e-commerce. Ini alur bisnisnya, yaitu pelanggan e-commerce memilih produk, pembayaran lewat bank, gudang, kemudian pengiriman ke konsumen. Klasifikasinya ada B2B, business to business, ada business to consumer, ada consumer to consumer. Kalau business to business itu antar perusahaan yang besar. Jadi supplier dengan supplier. Business to consumer berarti supplier dengan retail. Kemudian kalau consumer to consumer ya antara retail ke retail yang satu dengan retail yang lain atau reseller yang satu dengan reseller yang lain, itu namanya C2C. Kemudian, nah ini adalah pengertiannya. Sudah saya singgung tadi, portal yang digunakan seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, AOL, dan lain sebagainya. Ada e-tailer, ada toko retail online yang sering disebut e-tailers, hadir dalam semua ukuran mulai dari Amazon hingga sampai yang paling kecil.
Model e-commerce ada penyedia konten, proporsi nilai penyedia konten online, podcast, streaming, itu juga masuk e-commerce. Revenue e-commerce, pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan laba atas investasi yang superior. Dalam model pendapatan iklan, misalkan seperti itu, biasanya perusahaan online ini mendapatkan ya dari jasa periklanan mereka. Ini pendapatan berlangganan, bisa menawarkan konten atau layanan mengenakan biaya berlangganan. Nah, itu juga merupakan salah satu pendapatan perusahaan e-commerce. Keberhasilan, contoh perusahaan yang berhasil ada Google, Yahoo, Amazon, Facebook, Multiply, eBay. Kegagalan ada eToys, Expeditor, Samdep.com. Kegagalan karena 62% kegagalan dikarenakan kurangnya financial skill, 50% karena kurangnya pengalaman dengan marketing, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ini adalah lingkungan bisnis yang mendorong e-commerce karena tekanan pasar dan ekonomi, tekanan sosial, dan tekanan teknologi. Nah, ini mungkin keterbatasan ya. Jadi kalau kita tadi bicara tentang keunggulan, pasti ada keterbatasannya juga. Keterbatasan ada hambatan teknologi, salah satunya jaringan yang tidak mendukung, kurangnya standar kualitas perangkat lunak yang belum berkembang. Hambatan non-teknologi, orang itu masih belum sepenuhnya percaya dengan paperless maupun cashless transaction. Hambatan dari peraturan pemerintah yang berbeda-beda, penipuan online ini yang biasanya terjadi ya, penipuan online yang terus meningkat. Kemudian ada paradigma bahwa konsumen itu harus merasakan dan menyentuh sebelum mereka melakukan pembelian. Ini adalah hambatan non-teknologi. Konsep kunci di dalam e-commerce, lokasi, waktu, dan model pendapatan itu juga harus diperhatikan. Nah, ini adalah 5 perusahaan terbaik Indonesia. Ada Kaskus, kemudian ada Toko Bagus, sekarang OLX ya. Kemudian ada Indonesia Air Asia, ada auto.co.id, sama ada Garuda Indonesia yang mereka juga bagus di dalam e-commerce sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian perusahaan terbaik Indonesia sekarang itu ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, Orani, Bhinneka, Sosiola, sama Zalora. Itu adalah perusahaan terbaik Indonesia yang mereka mampu melakukan penjualan dalam jumlah yang besar dengan melakukan pemasaran dengan e-commerce. Oke, itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.